Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya untuk kita semua. Alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Yang saya sangat hormati dan muliakan Ibunda Lili Wahid, Ketua Dewan Pembina Nasional DPE Keris. Ini DPP atau DPN kita belum pastikan ya. Tapi Ketua Dewan Pembina Nasional Ibunda Lili Wahid. Yang saya hormati Ketua Dewan Penasihat Bapak Laksamana Purnawirawan Muhammad Jurianto yang sebentar lagi akan sampai insyaallah selaku Ketua Dewan Penasihat ya. Juga Ketua Umum DPP Keris Bapak, ini saya kadang-kadang nyebutnya Kiai karena kalau sebelum memulai sesuatu itu biasanya beliau semedi dulu, Pak Dr. Ali Mahsun MB Umed, para ketua asosiasi yang telah hadir dan memberikan kebahagiaan pada kesempatan sore hari ini. Ada banyak asosiasi yang tidak bisa sebut satu persatu. Para formatur, ada Mas Sudarto, ada Mas Anam, ada Mbak Chandra Manggi, ada Mbak Debbie, tadi semua sudah hadir. Saya mendapatkan amanah yang tidak ringan dari Ketua Umum Keris hari ini. Kenapa saya katakan tidak ringan? Karena selama ini orang kalau mengatakan CEO itu sesuatu yang dianggap sangat wah, sesuatu yang ada di atas langit, sesuatu yang korporasi besar. Kata CEO ini oleh beliau dilekatkan kepada kita sekarang ini sebagai gerakan ekonomi rakyat. Artinya apa? Pada dasarnya ekonomi rakyat juga berhak hidup di negeri ini. Itu satu hal yang menjadi pesan di balik itu semua, bahwa ekonomi rakyat berhak menjadi pelaku, berhak menjadi pemain, berhak menjadi penentu masa depan rakyat Indonesia. Baik, saya akan sedikit mengurai ya. Tadi Ketua mengatakan bahwa kita harus merangkai, harus merangkul semua kekuatan yang ada di negeri ini. Tidak hanya di dalam negeri dan luar negeri, tapi juga seluruh stakeholder yang sering kita sebut sebagai orang-orang yang menentukan di negeri ini. Saya ingin kembali kepada satu landasan filosofis, landasan kultural yang selama ini ada di dalam masyarakat kita, bahwa antara pemimpin dan rakyat itu tidak boleh terpisah. Antara pemimpin dengan ulama tidak boleh terpisah. Antara rakyat dengan ulama tidak boleh terpisah. Itu ada satu konsepnya. Kenapa ada muncul namanya ulama umaro, kemudian muncul kaulo dan gusti dan seterusnya. Itu karena pada dasarnya masyarakat kita adalah masyarakat yang sangat menghargai harmoni, masyarakat yang menghargai kerjasama, dan masyarakat yang selalu suka dengan gotong royong. Itulah kemudian yang melandasi berdirinya negara ini. Negara yang didirikan oleh berbagai elemen bangsa, negara yang didirikan oleh berbagai kelompok, dan pada akhirnya kita kemudian mengangkat sebuah jargon, yaitu Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangarwa. Karena pada dasarnya adalah setiap kelompok yang berbeda itu menemukan atau memiliki peran yang tidak bisa dikesampingkan. Nah, ini menjadi landasan tadi kenapa Ketum menyampaikan kita harus merangkul. Karena memang hari ini ketika kita bicara tentang misalnya adalah program-program pemerintah, program-program BLT, program-program bantuan dan seterusnya, selalu muncul pertanyaan, apakah kita bisa memberikan bantuan langsung dan tepat sasaran kepada masyarakat? Beberapa hari yang lalu, mungkin 2 minggu yang lalu, saya lihat pemerintah mengadakan rapat koordinasi pendataan UMKM dan digitalisasi. Bagi kami itu sesuatu yang menunjukkan bahwa ekonomi rakyat selama ini belum menjadi top of mind kalangan pembuat kebijakan dan kalangan pemimpin kita. Kenapa? Karena ternyata kita masih berusaha mendapatkan data.
Saya ingin mengatakan pada kesempatan hari ini bahwa KRIS akan melakukan yang pertama adalah bagaimana kita memiliki data, memiliki big data, bukan sekedar data. Data yang terdiri dari kumpulan data-data asosiasi-asosiasi. Kalau kita ingin membantu pemerintah, kita ingin membantu rakyat, dua sisi, maka kita harus berhasil melakukan sinkronisasi data itu. Harus berhasil membuat pemerintah tahu, rakyat tahu bahwa pemerintah peduli pada rakyat, dan pemerintah juga tahu bahwa rakyat memiliki potensi dan memiliki mandat yang sangat besar terhadap para pemimpinnya. Itu. Jadi kami, tadi Ketua mengatakan kita akan merangkul, kita akan melakukan sinkronisasi, karena pada dasarnya kita bertugas, bertujuan, bertekad agar pemimpin tetap bergerak dan berdiri di sisi rakyat. Jadi kita tidak akan lepas tuh, pemerintah jangan dilepas. Karena pemerintah adalah pemegang mandat politik, pemegang mandat ekonomi, di mana kemudian kita harus menjaga agar misi politik dan ekonomi pemerintah itu segaris dan senafas dengan kepentingan ekonomi rakyat. Itu saya kira pertama yang ingin kami sampaikan. Nah, tadi Bunda Lili juga menyampaikan saat kita berbicara secara personal di dalam tadi, bahwa kalau kita tidak memiliki data, kita akan bergerak pada level yang di awang-awang. Kita tidak akan mampu secara nyata, secara konkret untuk memberikan solusi kepada pemerintah, maupun tidak mampu memberikan solusi bagi rakyat, bahwa sejumlah nama ini dengan by name by address ini itu layak mendapatkan bantuan. Lalu bagaimana masyarakat yang tidak mendapatkan akses terhadap itu semua? Nah, itulah namanya rekonsiliasi data. Saya kira ini tidak mudah memang, karena selama 76 tahun Indonesia merdeka, yang namanya citizen, yang namanya warga, itu cenderung berada pada list paling bawah dari prioritas kita di dalam bernegara. Yang pertama selalu adalah elit politik, pengusaha besar, dan baru kemudian di bawahnya adalah rakyat. Tapi dalam dinamika politik hari ini, dinamika situasi hari ini, rakyat justru menempati posisi yang paling tinggi. Kenapa? Karena memang dalam politik demokrasi maupun demokrasi ekonomi itu sendiri, yang harus betul-betul diperhatikan adalah bagaimana rakyat itu betul-betul menjadi penentu. Ada konstitusinya, ada landasan hukumnya, ada keharusan sosial politiknya. Itu yang saya kira bertemunya hari ini, yaitu momentum bertemunya konstitusi, bertemunya kondisi sosial politik, dan kondisi global yang semua mengarah kepada bagaimana yang sering disebut oleh Ketua Umum adalah One Digital World System, One Digital World Economy. Nah, itu boleh saja dilakukan, namun sekali lagi saya katakan bahwa tidak ada One Digital World Economy tanpa memberikan kedaulatan, tanpa memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menentukan arah ekonominya bagaimana. Banyak konsep yang sudah dirumuskan, termasuk misalnya adalah tentang sistem ekonomi pasar sosial. Sistem ekonomi yang memberikan suatu kesempatan kepada masyarakat untuk lebih terlibat atau terinklusi ke dalam sistem keuangan maupun sistem ekonomi. Namun sekali lagi, ketika itu terjadi di dalam arena pasar bebas, ketika itu terjadi dalam arena tanpa aturan, maka bisa dipastikan bahwa yang kalah tetaplah rakyat. Karena rakyat dalam skala dan di dalam pengorganisasian pasti akan kalah terapi dan kalah teratur dengan korporasi besar yang memiliki semuanya, dari A sampai Z, dari capital, dari sistem, dari segala jenis perangkat yang diperlukan. Karena itu kemudian holding ekonomi rakyat yang baru saja diumumkan oleh Ketum sebagai amanat dari Kongres KRIS pertama, maka kita sekali lagi adalah data, dan kemudian bagaimana kita membangun korelasi, relasi satu asosiasi dengan asosiasi yang lainnya. Ketika misalnya asosiasi warteg berdiri sendiri, mungkin yang dihadapi adalah aparat, yang dihadapi adalah para tukang detail,
bank-bank pelecet dan sebagaimana yang kemudian mengunci permodalan dengan bahan baku dan seterusnya. Tapi ketika kemudian antara sistem keuangan dengan sistem supply chain kita ini bisa diintegrasikan, maka bukan tidak mungkin sistem perbankannya pun kita akan bisa dirikan. Karena pada dasarnya kita sedang membangun satu integrasi ekonomi yang terkait dengan ekonomi rakyat, yang terkait dengan kekuatan-kekuatan kecil yang sebenarnya memiliki klaster spesifik, yang memiliki kemampuan-kemampuan khusus, yang memiliki kekuatan-kekuatan khusus. Jadi tugas kami di dalam holding ekonomi adalah bagaimana seluruh potensi ekonomi yang ada ini bisa dipetakan. Yang pertama, dipetakan secara by data, by sistem, by kebutuhannya apa, dan kemudian size-nya seperti apa, kita integrasikan melalui IT system yang betul-betul berpihak kepada kita. Orang mengatakan IT itu bebas, platform itu bebas, tapi saya kira tidak. Semua sistem IT memiliki keberpihakannya masing-masing, memiliki tujuan masing-masing. Karena itu selalu saya katakan bahwa data center harus berada di pihak kita, bukan di pihak yang lain. Sekali kita memberikan data kepada pihak lain, maka seluruh yang kita punya akan dimiliki oleh orang lain. Itu saya kira. Jadi kami tentunya berharap dengan adanya banyak asosiasi yang sudah tergabung di dalam KRIS, kita akan bisa lebih banyak bekerja sama, kita bisa lebih banyak berhitung tentang potensi-potensi tadi, kita akan membiasakan diri meningkatkan kualitas kita semua, dan saya yakin dengan penguatan sistem dan ekosistem itu, kita akan berhasil mengunci pasar kita sebagaimana negara lain juga mengunci pasarnya sendiri. Saya kira dalam konteks permainan ekonomi ini memang wajar. Bagaimana tidak? 276 juta rakyat Indonesia itu kita serahkan mentah-mentah kepada negara lain, pada pelaku ekonomi dan negara lain, hanya karena kita tidak memiliki kesadaran tentang integrasi ekonomi itu tadi. Kita tidak rela menyerahkan itu semua kepada kelompok-kelompok yang tidak memiliki akar dan memiliki kepentingan untuk bersama-sama tumbuh di sini. Itu saya kira poin penting yang saya sambungkan dengan misi Ketum untuk selalu membangun sistem dan ekosistem yang betul-betul memperkuat dan memperkokoh jalinan integrasi ekonomi asosiasi ekonomi rakyat ini. Terima kasih atas kesempatannya. Sekali lagi kita berharap para asosiasi bisa mensupport, bisa bekerja sama di dalam satu data, dan kemudian bagaimana kita menjadikan data itu sebagai bahan kita untuk menyusun sistem dan ekosistem selanjutnya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.